بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sidang jemaah yang saya muliakan, mari kita mendengarkan artinya, kemudian kita mendengarkan juga bagaimana kita gunakan ketiga surah ini memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah supaya kita dijaga dari segala macam bahaya pada jemaah sekalian. Termasuk juga tentunya bahaya kecelakaan lalu lintas yang banyak sekali terjadi di kota seperti kita ini yang ramai lalu lintasnya. Ya. Mari kita dengarkan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, huwallahu, dialah Allah, ahadun, yang maha esa. Allahu, Allah, as-samadu, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tergantung kepada Allah. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakan, walam yakul lahu, dan tiada baginya kufuwan, bandingan, ahadun, sesuatu pun atau seseorang pun. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu, katakan Muhammad, aku berlindung bi rabbil falaqi, kepada Allah Tuhan al-falaq, segala makhluk. Min syarri, qul, katakanlah, aku berlindung bi rabbil falaqi, kepada Tuhan pengatur subuh, Tuhan pengatur subuh. Min syarri, dari bahaya, ma khalaqa, apa saja yang dia ciptakan. Jadi segala apa yang Allah ciptakan ada potensi bahayanya pada jiwa sekalian. Seperti masjid, ya bisa saja runtuh. Itu tadi seperti mobil, ya bisa terjadi kecelakaan. Jadi semuanya ini pada jiwa sekalian ada
yaitu potensi bahayanya, maka kita memohon ya suami ada bahayanya, istri ada bahayanya, ya. Nah begitu para jemaah sekalian, jadi semuanya ini ada bahayanya. Itulah sebabnya para jemaah sekalian, kalau di antara doa pengantin baru itu mengatakan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzu min syarriha wa syarri ma jabaltaha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan-Mu pasangan saya ini dan kebaikan-kebaikan sifatnya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah kekurangannya dan kekurangan-kekurangan segala sifatnya. Nah, itu para jemaah sekalian. Jadi selanjutnya di sini dikatakan wa min syarri wasidin, dan dari bahaya malam bila waqaba, apabila telah gelap. Nah, jadi malam para jemaah sekalian kalau sudah gelap banyak bahayanya. Tetapi sekarang ini sepertinya di kota besar tidak ada gelap kalau malam. Tapi tetap banyak bahayanya juga Pak. Ada orang berjudi, narkoba, itu biasa malam hari dikerjakan. Biasa juga orang merampok, menculik, itu juga malam hari. Ya, maksiat-maksiat banyak dilakukan di malam hari. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari bahaya tukang-tukang sihir yang menyebut pada sebulan tadi. Jadi ini surat termasuk permohonan supaya dijaga dari sihir, dari ilmu hitam pada jemaah sekalian. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari bahaya orang yang dengki apabila dia dengki. Orang dengki pada jemaah sekalian masalah biasa tersenyum kepada kita, mukanya bagus padahal dalam hatinya dia lesu. Sebentar kalau begitu Bang. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kita mohon ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya orang yang dengki apabila dia dengki. Para jemaah sekalian, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Jadi ini ada yang menarik pada jemaah sekalian. Kenapa qul a'udzu birabbil falaq cuma satu kali disebut namanya Allah untuk kita berlindung? Kenapa dalam qul a'udzu birabbin nas sampai 3 kali? Nah, ini menunjukkan katanya pada jemaah sekalian bahwa bahaya yang kita khawatirkan dalam nas ini lebih berbahaya dari al-falaq. Seakan-akan kalau bahaya al-falaq itu banyak berkaitan dengan fisik. Tetapi kalau an-nas adalah bahaya godaan setan yang bisa mempengaruhi pikiran kita sehingga kita ini sesat dan menyimpang dari jalan siratal mustaqim pada jemaah sekalian. Tapi kalau kita kena bahaya luka, itu menjadi pahala kalau tidak sabar. Tetapi kalau setan, tidak ada pahalanya. Kalau kita sudah digoda oleh setan pada jemaah sekalian, maka itulah sampai katanya sampai 3 kali diulang di sini namanya Allah untuk berlindung dari setan. Yaitu dikatakan min syarril waswasil khannas, dan bahaya penggoda yang selalu menunggu kesempatan. Itu setan selalu menunggu kesempatan. Kapan kita lalai, lupa, apalagi tertawa terbahak-bahak, nanti setan itu cepat masuk kepada kita pada sekalian. Misalnya alladzi waswisu fi sudurin nas, yang menggoda di dalam dada manusia. Di sini dia goda. Apa yang ada dalam dada? Hati. Sedangkan hati ini adalah yang sekalian yang paling menentukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah manusia itu. Kalau dia rusak, rusaklah manusia itu. Ketahuilah itulah hati. Maka inilah yang menjadi sasaran setan untuk dirusak kita punya hati, sehingga yang baik kita rasa tidak baik, yang tidak baik
kita rasa baik, sehingga kita ini meninggalkan perintah Allah dan melakukan yang dilarang. Minal jinnati wan nas, penggoda itu ada dua jenis para jemaah sekalian. Ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itulah jin, yang kelihatan itulah manusia. Maka para jemaah sekalian, bagaimana kita menggunakan ketiga surah ini dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah. Nah, maka di sini para jemaah sekalian saya ulangi yang biasa kita dengarkan bahwa kalau malam hari kita mau tidur para jemaah sekalian, usahakanlah kita itu tidur dalam keadaan berwudu. Mari kita sebelum tidur para jemaah sekalian usahakan berwudu. Apa sebabnya? Karena ada juga orang yang tidur sudah tidur terus, alias dia mati Pak. Sementara tidur dia mati. Tentunya berbeda kalau kita wafat dalam keadaan ada wudu daripada tidak ada wudu. Nah, sesudah kita berwudu para jemaah sekalian, kita dulu dengan sudah kaki, lalu kita duduk menghadap ke kiblat para jemaah sekalian. Ya, kita duduk bersila. Kemudian kita mengarahkan kedua tangan, baru ditiup-tiup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sudah itu pada jelas sekalian, disapukan di kepala, disapukan di muka, disapukan di seluruh badan kita sampai di kaki. Dan ini pada jemaah sekalian diulangi 3 kali pada jemaah sekalian. Kita ulangi 3 kali. Ya biasanya ini pada jemaah sekalian, biasa kalau kita tidur ketindisan atau melihat kita ini diburu oleh ular, insya Allah kalau ini kita makan lama-lama hilang pada jemaah sekalian. Begitu juga para jemaah sekalian, ketiga surah ini disunatkan kita baca setiap selesai salat fardu para jemaah sekalian. Kalau salat zuhur, asar dan isya dibaca 1 kali 1 kali. Ya. Tapi kalau maghrib dan subuh dibaca 3 kali 3 kali. Karena ini masih memohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana juga pada jemaah sekalian, ketiga surah ini disunatkan kita baca sebagai zikir pagi dan petang. Setiap pagi sesudah salat subuh disunatkan kita baca 3 kali. Begitu juga sesudah salat asar atau salat maghrib kita baca 3 kali terus sekalian. Artinya zikir pagi dan petang. Nah, jadi para jemaah sekalian, inilah diantaranya caranya kita memohon kepada Allah supaya kita dilindungi. Termasuk juga pada jemaah sekalian, kalau kita keluar rumah, jangan kita lupa membaca doa yang mengatakan Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, saya berserah diri kepada Allah. Wala haula, dan tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali dari Allah. Para jemaah sekalian, termasuk juga yang bisa kita gunakan supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ialah hadis Nabi yang berbunyi ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah juga menjagamu. Jaga perintah Allah dikerjakan, jaga larangan Allah dijauhi, insya Allah Allah juga menjaga kita para jemaah sekalian. Menurut pendapat pribadi saya para jemaah sekalian, dan tentunya ini dikemukakan oleh ulama,
Termasuk yang bagus kita jaga pada jemaah sekalian, tentunya kalau sudah salat fardu ya kita sudah jaga. Tapi termasuk juga upaya kita menjaga diri dan memohon kepada Allah supaya kita dijaga, ialah jagalah salat-salat sunat pada jemaah sekalian. Saya baru ini ke Belawan pada jemaah sekalian karena diundang oleh pimpinan Muhammadiyah cabang Belawan untuk khutbah. Maka pada malam Jumat saya ceramah maghrib isya di masjidnya. Ternyata di sana para jemaah sekalian lain dengan masjid kita ini, Pak. Saya sudah masuk di masjid, sudah mengikuti azan, tapi langsung sudah azan langsung di kamar, Maka begitu juga isya. Sudah azan pada waktu isya langsung kita. Nah, jadi waktu saya pengajian pada jemaah sekalian, saya tanya, kenapa di sini tidak ada salat sunnah? Pertama-tama ada yang bilang, Ustaz, tidak ada dalam buku himpunan putusan tertib Muhammadiyah. Sedangkan ini masih Muhammadiyah, dia bilang begini. Ada juga yang berpendapat, dia katakan ini salat sunat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak termasuk dalam salat sunat yang 12 itu. Yang disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan, saya menghafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Tidak ada. Ada juga yang berpendapat kalau Ustaz itu kan maghrib sampai waktunya. Jadi tidak usah kita salat sunat. Para jemaah sekalian, kalau salat isya ada yang berpendapat tidak ada dalilnya. Salat sunat sebelum isya para jemaah sekalian. Nah, maka ternyata para jemaah sekalian, ternyata jamaah ini salah sangka pada jemaah. Salah sangkanya itu apa? Dia sangka salat sunat sebelum maghrib tidak ada di dalam himpunan putusan tadi. Saya katakan ada, Pak, karena saya suka membaca buku putusan tadi. Di dalam putusan tadi pada jemaah sekalian, kalau buku himpunan putusan tadi itu namanya sudah ditampilkan, sudah diperlakukan oleh pimpinan pusat untuk disebarkan dan diajarkan dan diamalkan. Di situ para jemaah sekalian di dalam yaitu buku himpunan putusan tadi disebutkan, kalau sudah terbenam matahari, maka lakukanlah salat sunat 2 rakaat sebelum kamu salat maghrib. Begitu, Pak. Jadi ini salah paham dia. Dalilnya ada 3 para jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu qabla al-maghribi, shallu qabla al-maghribi, shallu qabla al-maghribi liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau, siapa yang mau. Karena memang ini namanya sunnah gair muakkad, yang tidak terlalu ditekankan. Kalau yang 12 tadi itu memang sangat ditekankan, Pak. Sampai ada sahabat Nabi, kalau dia tidak kerjakan salat sunnah sebelum subuh, dia ada. Dia salat subuh, dia jamaah subuh, dan sesudah jamaah subuh dia kerjakan 2 rakaat mengganti di tanah tertinya. Tapi memang ini salat sunnah sebelum maghrib hanya gair muakkad. Para jemaah sekalian, kalau salat sunnah sebelum isya, ada dalilnya secara umum yang mengatakan, baina kulli adanaini salatun. Antara azan dan qamat ada salat sunnah. Nah, ini para jemaah sekalian. Jadi sebelum isya ada azan. Kalau begitu, jangan asal di qamat. Salat sunnah dulu. Alhamdulillah ini Ananda ini baru-baru dari haji. Coba-coba kita sebutkan apakah di Makkah dan Madinah itu ada azan langsung di kamar? Tidak ada, Pak. Iya, tidak ada.
Semuanya waktu itu cuma maghrib yang agak singkat, mungkin cuma 5 atau 7 menit. Tapi kalau salat Isya ini lama. Bagaimana pengalamannya di bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah naik haji atau umrah? Lama itu kalau sudah Isya. Apalagi kalau subuh. Begitu juga zuhur, asar, Pak. Cuma maghrib yang agak singkat. Nah, jadi para jemaah sekalian, coba-coba kita dengarkan ini para jemaah sekalian. Apa kebaikannya kalau tidak di salat sunnah dan memperbanyak salat sunnah? Pertama-tama ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suka melayani. Orang Buddhis mengatakan, "Atentengi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Nampilkan sandalnya atau disiapkan air wuduknya, dan lain-lain sebagainya. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, karena Nabi SAW merasa berhutang budi, mau membalas dia, mau kasih hadiah, maka dia katakan, "Salli, coba kau minta sama saya, apa nak pahala? Apa nak teroki hadiah?" Tapi apa dia bilang pada jemaah sekalian? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya ingin menemani Rasulullah dalam surga berdua. Mau sekali kan sama-sama ke dalam surga. Begitu para jemaah sekalian permintaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Au ghaira dzalik, jangan itu kau minta dan yang lain berbeda. Mungkin baju baru, sandal baru atau uang. Tetapi dia katakan, "Wajaka ya Rasulullah." Cuma itu juga minta saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'inni ala dzalika bi kathrati sujud." Tolonglah saya dengan permintaan. Mau bersama saya dalam surga, tolong saya dengan permintaan itu dengan banyak sujud. Ya menurut para ulama memperbanyak salat sunnah. Karena kalau salat fardu kan tidak bisa ditambah. Yang kedua para jemaah sekalian, kalau kita banyak salat sunnah, maka salat sunnah kita ini menjadi penyempurna salat fardu yang ada kekurangannya pada jemaah sekalian. Ya maklumlah kita ini salat. Jangankan bapak-bapak, kita juga Ustaz ini Pak, banyak tahun dipikir kalau salah. Itu ingat ini. Nah, maka sebenarnya kita itu salah. Berjuang kita, berperang kita. Karena setan ingat ini dulu, ingat ini. Padahal tujuan salat itu akhir salat dari zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Mengingat Allah, kenapa kita mengingat sinetron, Piala Dunia, kantor, begitu kita. Jadi kalau ada kekurangannya kita punya salat fardu, ini salat sunnah menjadi penyempurna. Di dalam hadis dikatakan yang paling pertama diperiksa adalah salat. Kalau sempurna, diterima dengan sempurna. Kalau ada kekurangannya, Allah mengatakan, "Unzuru hal li abdi min tatawwu'in." Lihatlah apakah hambaku ini ada salat sunatnya, maka salat sunat itu menjadi penyempurna. Yang ketiga ini menarik ini Pak. Baiknya itu kalau kita banyak salat sunat. Apa para jemaah sekalian? Allah bersabda di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaihi." Tidak ada yang paling aku sukai yang dikerjakan oleh hambaku ini untuk mendekatkan dirinya kepada aku. Tidak ada yang paling sukai lebih daripada apa yang aku wajibkan. Nah, jadi kalian sekalian, kalau apa yang Allah wajibkan itu Allah sangat cintai kalau dikerjakan. Perbaiki salat subuh, salat zuhur, maka itu sangat dicintai oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Kalau hamba itu suka mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan sunat, coba ini istilah juga. Taqarraba itu taqarraba dari kata qarib. Qarib itu dekat. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, semakin banyak kita punya amalan sunat, kita itu semakin dekat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, tidaklah seorang hamba itu kalau dia tidak jemu dan tidak bosan mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah,
maka aku akan mencintainya. Faidah ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, seakan-akan aku dan telinga yang dia pakai mendengar. Seakan-akan kita punya telinga ini, telinganya Allah. Allah hanya suka mendengar yang baik-baik. Allah tidak suka mendengar yang tidak baik pada jemaah sekalian. Maka kita juga diberi petunjuk oleh Allah. Kalau banyak salat sunat kita punya telinga ini, ya dia suka dengar ada yang baik-baik saja. Kalau mengaji, masya Allah, tenang. Kalau dengar pengajian, sekalinya musik cinta-cintaan, tiba-tiba tidak enak rasa. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Ada sebaliknya. Kalau dia melihat di televisi mengaji, mengaji sedang, dia udah bisa mengaji. Sekalinya musik-musik, cinta-cinta deh. Dua mina goyang-goyang kepalanya. Nah, bagaimana kira-kira pada jemaah sekalian? Ayatnya haram kalau begitu, Pak. Dua lalu musik goyang-goyang, lalu kalau mengaji lalu tidak ada semangat, bahaya ini jangan. Apa sebabnya? Mabul tanah nih. Apa artinya mabul tanah? Makanya macam awal kita mabul yang kenapa bisa begitu? Kita punya mata, begitu juga. Kalau banyak salah senang, nanti Allah menjadikan mata kita ini, ya dia suka lihat adalah yang disukai Allah. Yang tidak disukai oleh Allah, dia tidak suka. Terutama yang pada jemaah sekalian ini. Kenapa kadang-kadang kita itu ingin tiba-tiba muncul gambar yang lain pada jemaah sekalian? Gambar yang lain. Kalau kita punya mata ini tidak mendapat petunjuk dari Allah deh, bisa-bisa begitu, Pak. Tetapi kalau dapat petunjuk, nah begitu. Caranya berbanyak salat sunat. Kemudian sambungan hadis qudsi itu mengatakan, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepada aku akan beri. Dan kalau dia mau perlindungan, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Para jemaah sekalian, yang terakhir, karena ada juga Ustaz saya sampaikan ini, Pak, dia bilang memang itu masih perselisihan pendapat. Tetapi begini para jemaah sekalian, menurut dalam hadis, hendaknya antara azan dan qamat itu harus ada waktu. Jangan langsung dikamat. Apa sebabnya? Karena mungkin ada orang sementara makan, Pak. Apalagi orang buka puasa. Mungkin ada sementara berwudu. Mungkin ada kaum muslimin sementara dalam WC. Maka semuanya itu hendaknya ditunggu para jemaah sekalian. Sebenarnya, maka menurut di dalam satu buku saya baca para jemaah sekalian, menurut ulama besar dari Saudi Arabia, kalau bisa antara azan dan qamat itu apakah seperempat atau sepertiga jam. Seperempat itu berarti 15 menit. Sepertiga jam 20 menit. Ya kalau kita di sini mungkin 10 atau 7 menit. Jangan sampai tidak ada. Menurut di dalam buku itu dikatakan, kalau ada masjid yang langsung qamat sesudah azan, berarti dia menghilangkan makna daripada azan itu. Karena azan itu menunjukkan masuknya waktu dan memanggil orang. Dan qamat itu berarti melakukan salat. Bagaimana orang dipanggil lalu ditinggalkan juga? Sama dengan PT-PT, umpamanya tempoh dulu, main. Orang sudah keluar dulu, kenapa dia pergi? Kira-kira begitu pada yang sekalian. Jadi mari kita masyarakatkan, mari kita suka salat sunat dan mengajak masyarakat salat sunat pada jemaah sekalian. Kalau ada masjid yang tidak ada antara waktu azan dan qamat, bagus kita bacakan hadis-hadis Nabi pada jemaah sekalian. Ya, kira-kira inilah yang saya jadikan pelajaran untuk diri saya dan kepada jemaah. Mungkin masih ada waktu sedikit. Mungkin ada jemaah yang ingin memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, penjelasannya cukup luar biasa.
Saya singkat saja Pak Kiai, ada yang bisa saya mau tanyakan. Yang pertama itu, kalau dari saya lihat beberapa masjid di telah berbareng saya Abdul Rahman itu diutus oleh Pak Ustadz untuk belajar masjid. Ada kurang lebih 10 masjid itu Pak Kiai, mulai dari Jakarta, Jogja sampai Surabaya, dan paling banyak itu adalah masjid Muhammadiyah. Dan mereka itu rata-rata mereka 2 kali azan. Kalau subuh Pak? Iya, subuh. Ya. Jadi azan pertama itu dan azan kedua itu kurang lebih kira-kira 1 jam. Ya, kalau azan kemudian ke qamat itu ya mungkin sekitar 20 menit. Dan saya namanya sembahyang sunatnya itu orang di sana luar biasa. Saya semua mungkin tanya nanti, buat jelaskan syarat sunnah apa saja mereka lakukan itu, karena banyak sekali. Yang mulai misalnya azan pertama mereka sudah bono-bono masjid dan mereka langsung salat sunat. Nah begitu juga azan kedua menjelang ke qamat itu juga masih diisi sudah sunat. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tadi ada pakai jelaskan tentang tadi putusan Tarbi Muhammadiyah. Itu buku sebenarnya saya juga tertarik sekali membacanya. Jadi saya di Jogja itu keliling toko-toko buku karena saya hanya menemukan buku itu jadi 1 dan jadi 3. Tidak ada jadi 2-nya. Nah, pertanyaan saya apakah Kiai pernah memiliki atau membaca buku jadi 2-nya? Saya mencarinya itu hanya tidak. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah, inna qurulun amin ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.